Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkayatun, STMT. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Teknik Industri, yaitu Sistem Produksi. Hal ini sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2025 khususnya pada bidang pengajaran. Adapun bobot SKS pada mata kuliah ini yaitu sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini juga sebagai salah satu mata kuliah inti atau mata kuliah keahlian pada program studi Teknik Industri. Mata kuliah Sistem Produksi diajarkan pada semester 6. Capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa pada mata kuliah Sistem Produksi adalah mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, konsepsional, atau eksperimental. Kemudian, mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, lingkungan, serta dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Kemudian yang terakhir adalah mampu merancang sistem terintegrasi sesuai dengan standar teknis, keselamatan dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudahan, penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kultural. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran dan penilaian pada mata kuliah Sistem Produksi. Perkuliahan selalu saya mulai dengan memberikan salam serta mengajak mahasiswa berdoa dan tidak lupa untuk menanyakan kabar mahasiswa. Kemudian, saya akan mengulas pembahasan di minggu sebelumnya untuk menjadi pengantar materi pada hari saat ini. Kemudian, pada mata kuliah ini juga saya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan yang disampaikan pada pertemuan pertama. Adapun isi kontrak perkuliahan yaitu penilaian terhadap kehadiran sebesar 30%, penilaian terhadap tugas sebesar 30%, dan penilaian pada UTS sebesar 20%, serta penilaian terhadap ujian akhir semester sebesar 30%. Perkuliahan ini dilaksanakan berfokus pada mahasiswa, membawa pengalaman dunia industri secara nyata ke dalam kelas, kemudian diskusi kelompok maupun diskusi secara bersama-sama. Mahasiswa diberikan keleluasaan menyampaikan pendapat dan pengalaman yang berkaitan dengan mata kuliah. Adapun tugas mandiri yang diberikan dan juga tugas kelompok yang diberikan kepada mahasiswa. Tugas kelompok yang diberikan adalah tugas studi kasus, sehingga mahasiswa dapat belajar pada sumber belajar secara langsung. Mahasiswa diberikan kebebasan mengunjungi langsung perusahaan ataupun industri kecil, industri menengah untuk dapat mempelajari langsung setiap permasalahan yang ada dan belajar menyusun strategi pemecahan masalah berbasis metode yang telah diajarkan di dalam kelas. Di akhir pertemuan, saya memeriksa kehadiran mahasiswa, kemudian menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Setelah ini, mari kita saksikan video simulasi pembelajaran mata kuliah Sistem Produksi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai kelas hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, hari ini adalah pertemuan keberapa? Hari ini pertemuan ke-7 ya. Masih ingat pertemuan ke-6 kemarin materi yang Ibu jelaskan? Karena materinya masih berkaitan. Tentang apa, Farid?
Line? Konferensi, Bu. Ya, betul. Oke. Farid, coba jelaskan apa tentang yang kamu pahami tentang assembly line balancing, atau yang kamu pahami tentang yang kamu ingat tentang materi kita di minggu lalu. Berdiri, Farid. Kemarin dulu itu tentang pemakaian mesin lintasan, efisiensi lini, balance delay, metode, sama handle time. Oke, thank you, Farid. Yang lain, kenapa sih kita dalam sebuah perusahaan itu harus melakukan atau menerapkan tentang keseimbangan lini? Ada yang bisa menjawab? Ini materi minggu lalu. Ada yang bisa mengingat kenapa dalam sebuah perusahaan atau aktivitas produksi harus dilakukan keseimbangan lini atau keseimbangan lintasan produksi dari workstation yang satu ke workstation yang lain? Kenapa? Tujuan itu untuk meningkatkan produksi, mengurangi waktu produksi, meningkatkan kualitas produk, dan mengurangi biaya produk. Iya, betul sekali Daryanto. Jadi itu adalah sekilas tentang materi kita minggu lalu. Jadi memang benar, dalam sebuah perusahaan kita harus melakukan menerapkan metode keseimbangan lintasan, utamanya untuk perusahaan yang memproduksi atau untuk perusahaan yang memproduksi produk-produk manufaktur, dalam hal ini pada pekerjaan perakitan. Kenapa? Untuk membuat lintasan itu menjadi seimbang agar tidak terjadi waktu yang terbuang sehingga perusahaan tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, atau untuk mengurangi idle time. Idle time itu adalah waktu menganggur. Waktu menganggur di jam kerja di saat proses pekerjaan sedang berlangsung tetapi pekerjaan tersebut belum sampai kepada workstation yang berikutnya. Nah, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang metode cara perhitungan tentang keseimbangan lintasan, kita menggunakan metode Hegelson-Birney. Jadi kita hari ini akan mencoba menyelesaikan studi kasus. Jadi prinsip dalam metode ini adalah, pertama kita harus melihat dulu kita punya berapa workstation, kita punya berapa tenaga kerja, ya. Kalau kita hanya punya 5 tenaga kerja atau 5 workstation, maka semua part atau semua bagian pekerjaan itu harus dibagi sesuai dengan tenaga kerja yang ada atau workstation yang ada. Dan dalam setiap pengerjaannya sebaiknya memiliki waktu yang signifikan sama. Jauh lebih baik jika 100% sama, karena hal itu akan meningkatkan atau menjadikan efisiensinya lebih maksimal. Tetapi ketika waktu dari station satu ke station yang lain itu jaraknya jauh, maka akan memperbesar idle time atau waktu menunggu, waktu menganggur. Ya. Jadi dilihat dulu dari workstation yang satu ke workstation yang lain itu, atau dari semua workstation itu, pekerjaan-pekerjaan itu ada berapa menit untuk menyelesaikan pekerjaan A, B, C, dan D, itu masing-masing butuh waktu berapa menit. Jika waktunya berbeda-beda, maka coba dikelompokkan. Misalnya pekerjaan ada 10, pekerjaannya hanya ada 5, otomatis harus dibagi 2 pekerjaan. Apakah dalam setiap pekerjaan itu waktunya sama atau tidak? Jika tidak sama, maka harus dicarikan solusi. Dengan cara apa? Dibuat standar waktu penyelesaian. Nah, dalam metode Hegelson-Birney ini, kita diwajibkan membuat perankingan yang diawali dengan kita harus membuat matriks atau precedent matrix namanya. Nah, ini
Jadi yang kalian lihat di depan ini adalah lintasan pekerjaan atau ini adalah part-part dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan satu dia memiliki waktunya 2 menit. Pekerjaan 2 dia waktunya 3 menit. Jadi penomoran dengan warna hitam itu menunjukkan nomor pekerjaan. Sedangkan sedangkan angka yang berwarna biru itu menunjukkan menit atau waktu yang dibutuhkan. Nah, bagaimana cara kita menyusunnya? Dalam kasus ini kita hanya punya 4 workstation. Sedangkan ada berapa pekerjaan? 9. Ya, benar. Ada 9 pekerjaan. Kita harus membaginya menjadi 4 workstation. Nah, sebelumnya kita harus menghitung apa dulu? Kita harus menghitung berapa siklus dari setiap pekerjaan dan berapa siklus yang dibutuhkan untuk setiap workstation. Caranya, kita harus menjumlahkan semua waktu dari semua part atau semua pekerjaan kemudian dibagi 4. Artinya dibagi berapa workstation-nya untuk mendapatkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk setiap workstation. Nah, jadi sebelum kita membagi setiap part, kita harus membuat matriks. Namanya precedence matrix. Prinsip dari mengisi matriks ini adalah yang sebelah kiri ini adalah operasi pendahulu. Sedangkan yang sebelah kanan adalah operasi lanjutan. Operasi pendahulu adalah operasi yang dimulai duluan sebelum operasi yang lain. Misalnya, operasi 1, pendahulunya apa? Tidak ada, karena dia dimulai duluan. Operasi 2, pendahulunya operasi 1. Operasi 5, pendahulunya tidak ada. Operasi 6, pendahulunya operasi 5. Betul sekali. Nah, kemudian mari kita mencoba. Ini kan sudah paham nih, adik-adik semua sudah paham. Ibu mau kita berdiskusi. Silahkan dibagi 2 kelompok. Ya, ini kan ada 10 orang, silahkan dibagi 5-5. Ibu kasih waktu 2 menit untuk bisa mengisi. Silahkan diisi di kertas kerja kalian, diisi matriks ini. Nanti kita lihat isian kelompok mana yang benar, akan Ibu kasih reward. Silahkan. Oke, sudah semuanya ya. Kembali menghadap kemari kursinya. Mari kita periksa hasil dari diskusi kalian di masing-masing kelompok ini. Silahkan diperhatikan pekerjaan kelompok mana yang sama dengan matriks yang ada di depan. Benar ya? Untuk kelompok yang sebelah sini, ada yang keliru? Iya. Ya, oke. Jadi tadi ada misconnection ceritanya ya. Oke, jadi sudah paham semua kan bagaimana cara membuat matriks precedence berdasarkan dari peta kerja atau lintasan yang ada di atasnya. Berikutnya tugas kita adalah kita membuat pembobotan atau menghitung position weight dan juga perankingan atau bobot posisi. Caranya atau kuncinya kita harus melihat mana sih waktu pengerjaan yang paling besar. Jadi kita harus menyusun. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu berapa sih
total dari semua pekerjaan ini? Oke, betul. 19 menit. 19 menit untuk dihitung semuanya. Total keseluruhan. Iya, oke. Total keseluruhan. Nah, kenapa total waktu operasi di operasi 1 sebesar 17 menit? Yang bisa silahkan angkat tangan dan menjawab berdiri. Oke, Daryanto, silakan. Satu itu dari dia dengan waktunya dari 1, 2, 3, 7, 8, 9. Oke, benar. Oke, gimana? Coba. Di satu itu harusnya 15 menit, Bu. Karena 1, 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 3, 8, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 2, 13, 13 tambah 2, 15. Oke, jadi coba mana yang mau jadi pengadilan, mana yang paling benar jawabannya? Oke, jawabannya Farid. Jadi di sini kalian bisa menemukan di mana titik kesalahan itu sehingga kalian bisa menjadi lebih paham. Kenapa? Ketika ibu hanya menjelaskan dan kalian hanya mengcopy, artinya kalian hanya menghafal tapi tidak memahami. Ketika kalian mampu menemukan sebuah kesalahan atau kekeliruan pada suatu kasus, artinya kalian sudah memahami kasus itu dengan baik. Maka ini yang seharusnya terjadi seperti yang tadi disebutkan oleh Farid. Nah, apakah ada yang bisa menjelaskan tentang kolom berwarna merah? Oke, awal. Bagaimana coba jelaskan berdiri awal? Kalau dengan saya Bu, kalau ini untuk totalnya itu disusun dari waktu kerja ke waktu kredit. Oke, benar awal. Jadi memang yang disebutkan awal adalah benar bahwa dalam membuat position weight atau perankingan itu harus disusun dari yang paling besar ke yang paling kecil. Apabila ada dari urutan pekerjaan itu ada yang lebih kecil mendahului yang besar, maka posisinya harus dibalik. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menghitung atau mencari rata-rata cycle time atau waktu siklus setiap workstation yang seharusnya dilakukan. Caranya adalah ya, benar sekali. Oke, jadi memang benar bahwa total dari setiap elemen pekerjaan itu waktunya ditotalkan, kemudian dirata-ratakan dengan dibagi dengan jumlah workstation-nya, sehingga 19 dibagi dengan 4 workstation menghasilkan 4,75 yang kemudian apabila di belakang koma di atas 50 maka dibulatkan ke atas menjadi 5 sehingga ditetapkan di sini cycle time dari setiap workstation sebesar 5 menit. Oke? 5 menit ya. Selanjutnya mari kita mengelompokkan pekerjaan ke dalam stasiun kerja dan kemudian menghitung tingkat efisiensinya dengan cara berapa waktu dari setiap workstation kemudian dibagi dengan standar efisiensinya. Dibagi dengan standar cycle time-nya. Tapi sebelum kita lari ke sana, siapakah yang bisa menemukan kesalahan dari isian di dalam slide ini? Ya. Oke, Aftalina, silakan. Dari tadi nih dia, dari yang cewek ya, berdiri Aftalina. Ya, benar sekali. Harusnya berapa Aftalina? Ya, betul. Seharusnya di sini adalah 19 dibagi 4 sama dengan 4,75 dibulatkan menjadi 5. Benar sekali? Nah, kemudian mari kita menghitung berapa sih tingkat efisiensinya dari setiap workstation. Bisa kita lihat di hitungan sebelah kanan. Untuk workstation 1, tingkat efisiensinya adalah 100% karena cycle time dari workstation 1 sebesar 5.
sesuai dengan standar cycle time yang telah dihitung. Begitupun dengan workstation 2 dan juga workstation 4. Tapi di workstation 3, tingkat efisiensinya hanya 80%. Kenapa? Karena jumlah cycle time yang dihasilkan dari penggabungan antara part 4, pekerjaan 4 dan pekerjaan 7 hanya sebesar 4 menit, yang artinya tidak maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan waktu di setiap workstation itu, berapa yang kita gabungkan waktu-waktunya, tidak boleh lebih dari 5. Boleh kurang dari 5, tapi harus yang paling mendekati. Oke? Nah, sehingga kita akan menghitung berapa sih idle time yang kita hasilkan dari sini. Nah, untuk menghitung idle time kita juga harus melihat berapa jumlah rata-rata efisiensi yang dapat kita lakukan. Berapa jumlah efisiensi yang sudah kita laksanakan menggunakan metode Heggelson-Burney. Dari hasil perhitungan kita tadi, bisa kita lihat di atas bahwa total semuanya atau sigma dari jumlah workstation yaitu 100% ditambah 100% ditambah 80% ditambah 100% dibagi 4. Apa itu 4? Ya, 4 itu adalah jumlah workstation yang hasilnya adalah 95%. Jadi, kita sudah berhasil mengefisiensikan pekerjaan sebesar 95%. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita harus mencari tahu, kalau belum 100%, artinya ada idle time di dalam situ. Ya kan? Sehingga kita harus mencari berapa idle time di dalamnya. Idle time dalam case ini, yaitu jumlah standar efisiensi. Sama-sama kita tahu bahwa standar efisiensi adalah 100%, dikurang dengan efisiensi yang sudah kita dapatkan dari pekerjaan tersebut, yaitu sebesar 95%, hasilnya adalah 5%. Artinya, dari pekerjaan yang kita susun, kita masih memiliki 5 idle time. 5% idle time. Nah, itu adalah simulasi pertama yang kita lakukan. Jadi, dalam penggunaan setiap metode harus disesuaikan dengan kasus di lapangan. Metode adalah tools. Ingat, metode adalah tools. Penerapan di lapangan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di lapangan. Nanti kalau kalian sudah memasuki dunia kerja, kalau kalian sudah misalnya menjadi kepala produksi misalnya kan, atau menjadi manajer di sebuah perusahaan manufaktur yang berkaitan dengan produksi, tugas kalian adalah bagaimana melihat masalah-masalah yang seharusnya bisa diselesaikan. Ya, oke. Baik, dari sini ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin mau memperjelas? Oke, kita kembali mengulas ke tabel yang tadi ya. Untuk pekerjaan 7, ini didahului berapa pekerjaan? 2. Ya, betul Farid. Betul. Didahului oleh 2 pekerjaan. Pekerjaan mana saja? Operasi 4 sama operasi 3. Operasi 4 dan operasi 3, benar. Sedangkan pekerjaan 9 didahului oleh berapa pekerjaan? Berapa? 9.
Ada berapa pekerjaan? 2. 1, 2, 9. Yang 2, Jihan. Coba, pekerjaan 9 didahului oleh berapa pekerjaan? 2. Itu pekerjaan nomor berapa? Ada nomor berapa? Nomor 8 dan 6. Oke, alasannya? Oke, jadi yang menjawab 1 tadi mana? Gio. Oke, Gio. Pekerjaan 9. Oh, Jian. Oke, Jian. Pekerjaan 9 didahului oleh pekerjaan berapa? Pekerjaan 8. Tidak lebih? Oke, betul sekali. Terima kasih, Jian. Jadi, Jihan, pekerjaan 9 hanya didahului oleh 1 pekerjaan, yaitu pekerjaan 8. Kenapa? Karena pekerjaan 6 itu mendahului pekerjaan 8. Jadi yang dimaksud mendahului di sini adalah di mana sebuah pekerjaan itu hanya bisa dilakukan setelah pekerjaan yang ada di depannya secara langsung. Kalau pekerjaan 6 ini tidak secara langsung mendahului pekerjaan 9. Tapi dia secara langsung mendahului pekerjaan 8. Itu maksudnya. Karena kalau kita berprinsip seperti yang Jihan sebutkan tadi bahwa 8 dan 6, maka kita bisa menyebutkan 9 didahului oleh pekerjaan semua yang ada di depannya. Tapi tidak seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah pekerjaan itu didahului oleh pekerjaan yang ada di depannya secara langsung. Begitu ya. Oke, baik. Sekian untuk penjelasan kita tentang metode ini hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya ada tugas, silakan dicatat. Silakan dicatat, ini tugas kalian, dikerjakan masing-masing di rumah. Dikerjakan masing-masing di rumah. Nanti akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sebuah perusahaan memiliki waktu operasi dari setiap stasiun kerja sebagai berikut. Kemudian diketahui tenaga kerjanya hanya 5 orang. Tenaga kerja ini yang dimaksud adalah seperti tadi sama halnya dengan workstation ya. Karena kalau ini dihitung tenaga kerja ya. Nah, silahkan dicatat metode yang digunakan sama menggunakan metode yang tadi. Kita akan bahas soal ini di pertemuan berikutnya. Masing-masing yang mengerjakan akan maju, mengerjakan di papan tulis, dan itu akan menjadi nilai tambah. Oke, terima kasih. Untuk sebelum kita tutup kelas ini, Ibu akan mengabsen dulu yang hadir di hari ini ya. Ahmad Farid, Aftalina, Jihan, Karlina, Ria, Jian, Awaludin, Lamboni, Faisal, Daryanto. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya sehat sehingga kita bisa masih bertemu di materi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.